Pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Kemacetan parah terjadi di jalan tol arah Tanjung Priok. Dan inilah pemirsa gambaran situasi terkini di jalan tol arah Tanjung Priok, di mana memang terjadi kepadatan yang sangat parah di sana. Bahkan tadi rekan Prita Zega menyampaikan pengemudi bisa stuck hingga 2-3 jam. Sesuatu yang tidak biasa terjadi bagi para pengemudi yang melintasi jalur tersebut. Dan ini adalah gambaran terkini dari udara pemirsa. Pemirsa bisa lihat kemacetan panjang terjadi hingga mengular berkilo-kilometer. Memang sangat stuck di sana. Dan informasi yang kami peroleh ini terjadi karena adanya kelebihan bongkar muat yang biasanya terjadi hanya 2.000 bongkar muat kontainer. Namun dari Rabu malam hingga hari ini sudah mencapai 4.000 kontainer. Dan pemirsa, kita terhubung langsung dengan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, ada Pak Henrico Tangkubolon di sana. Selamat malam, Pak Henrico. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya ini apa yang terjadi Pak? Baik, sebelumnya kami memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanannya, di mana hari ini seluruh perjalanan agak terganggu oleh karena adanya kemacetan di Jakarta Utara. Baru kami infokan bahwa memang kemacetan ini terjadi oleh karena adanya peningkatan volume perjalanan, khususnya kendaraan angkutan barang yang keluar masuk di pelabuhan. Dari kemarin malam juga sudah mulai terasa, dan kami terus berkoordinasi dengan unit-unit terkait. Ada teman-teman dari pelabuhan, Pelindo, juga ada Polres Pelabuhan dan Polres Jakarta Utara bersama Sudin Jakarta Utara. Jadi kami sebelumnya sudah kami rapatkan dan sudah mengantisipasi beberapa perjalanan-perjalanan yang ada, dan kami upayakan sampai dengan malam ini juga minimum untuk satu jalur untuk mengalirnya kendaraan angkutan kecil dan roda 2. Tetapi ya bisa kita lihat sama-sama, ternyata volume kendaraan yang masuk di dalam arah dan keluar di dalam pelabuhan ini kelihatannya sudah melebihi kapasitas yang ada, sehingga itu memberikan dampak kemacetan pada masyarakat pada hari ini. Oke Pak, lalu bagaimana pihak berwenang mengantisipasi lonjakan aktivitas bongkar muat yang menyebabkan kemacetan ini untuk waktu-waktu ke depan Pak? Ya, kami akan terus melakukan koordinasi-koordinasi, terutama terhadap bongkar muat di pelabuhan. Kami juga berkoordinasi dengan rekan-rekan di Pelindo untuk terus meningkatkan, mempersiapkan buffer zone atau tempat penampungan daripada kontainer dan peti kemasnya. Lalu kami juga terus berusaha koordinasi untuk meningkatkan pelayanan di jalan bersama teman-teman daripada kepolisian, Polres Jakarta Utara, dan Dinas Perhubungan. Dan ke depan kami tetap harapkan dari pelabuhan bisa menempatkan atau mempercepat pergerakan di pintu masuk dan keluarnya, lalu penampungan, dan juga lebih terpenting lagi pembangunan jalan atau tol yang keluar masuk dalam pelabuhan. Agar itu dipercepat sehingga ke depannya volume kendaraan itu bisa tidak melewati jalan arteri lagi, tapi bisa langsung masuk dan keluar dari pelabuhan Tanjung Priok. Namun Pak, apakah ada pengalihan jalur atau upaya lain untuk mengurangi volume kendaraan yang menuju pelabuhan, Pak? Kami tadi bersama teman-teman kepolisian melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk merubah jalur-jalur yang ada, tetapi memang tidak memungkinkan lagi ketika kapasitas itu tidak bisa terlalu penuh di jalan. Oke. Untuk saat ini Pak, posisi di mana kalau boleh tahu Bapak? Saya sudah mulai berputar lagi Pak. Apakah Anda memiliki informasi Pak Henrico, apakah sudah ada
upaya yang dilakukan secara signifikan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan ini ataupun pihak-pihak yang berwenang lain? Ya, sudah. Kami tadi sudah tetap memantau. Kami pantau terakhir memang arah dari Bekasi mulai jalan di Lingkar Selatan itu sudah mulai padat dan terparkir di jalanan. Lalu kita lihat tadi dari arah Cawang, dari arah selatan keluar mau ke Kebun Bawang juga sudah senak tidak bisa bergerak lagi. Dan kami terus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian untuk menjaga dan jangan sampai terjadi adanya kriminal-kriminal atau biasanya terjadi ada pemalakan-pemalakan penodongan. Juga tadi kami juga terinfo teman-teman dari Pelindo juga katanya sudah menyiapkan beberapa makanan dan minuman untuk terhadap teman-teman supir yang sudah mulai kemalaman dan kelaparan. Ya, kita bisa lihat di beberapa pengemudi supir tadi kami sempat ngobrol-ngobrol, emang mereka sudah kehabisan BBM dan tidak pegang uang buat untuk menambah BBM karena sudah berputar-putar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak izin, bisakah Bapak memaparkan Pak, karena kan tentu sudah melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder ya Pak ya. Apakah Bapak bisa memaparkan apa saja pernyataan yang sudah disampaikan oleh pihak Pelindo Pak? Dari teman-teman Pelindo? Ya, betul Pak. Ya, kemarin hasil rapat waktu itu kami di Polres sudah kami sampaikan bahwa dari Pelindo nanti akan mengatur pengaturan di dalam pelabuhan bersama stakeholder yang ada di pelabuhan untuk menata di sana. Ketika nanti penuh, nanti di dalam itu ada koordinasi dengan Polres Pelabuhan pengaturannya. Nanti baru dari Polres Pelabuhan juga akan menghubungi Polres Jakarta Utara bersama Sudin Jakarta Utara untuk menata, mengalirkan di keluar pelabuhan. Gitu. Kemarin yang kita rapatkan. Tetapi kita lihat malam ini kayaknya kelihatannya di luar perkiraan ketika jumlah masuk kendaraannya cukup signifikan gitu dari apa yang kita rapatkan kemarin. Lalu bagaimana, apakah Bapak juga mendapat informasi terkait dengan dampak kemacetan ini terhadap aktivitas operasional di Pelabuhan Tanjung Priuk serta pengiriman barang Pak? Secara khusus kami tidak, karena kami penataannya di luar daripada pelabuhan. Jadi kami hanya menata jalur-jalur pelabuhan dari buangan atau mau masuk ke pelabuhan, terutama sering terhambat di pintu masuk NCT One-nya. Lalu kami juga arahkan untuk buang supaya cepat mereka masuk ke luar daripada pelabuhan itu. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa pihak dari Pelindo ataupun pihak berwenang lainnya akan menyalurkan sejumlah bantuan ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak mungkin apa jenis bantuan yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak kemacetan, terutama dalam hal makanan atau minuman Pak? Saya secara spesifik tidak melihat langsung melihat ke sana, tapi kami tadi ada info dan ada pernyataan dari rekan-rekan dari pelabuhan ikut juga dan kepolisian tetap membantu menjaga jangan sampai terjadinya tadi tindak-tindak kriminal dampak pada itu. Lanjut tadi saya terinfo teman-teman dari Pelindo dan stakeholder yang di pelabuhan akan membantu mungkin tadi ada pembagian beberapa air mineral atau makanan kecil terhadap supir-supir yang terjebak di dalam kemacetan. Itu yang tadi disampaikan pada kami, sehingga karena fokus kami di lalu lintas sehingga kami kurang mencari info ke situnya lagi. Baik. Bapak fokus di lalu lintas ya Pak ya. Lalu apakah ada fasilitas ataupun layanan darurat Pak yang disiapkan untuk mengatasi kelelahan ataupun masalah kesehatan bagi para pengemudi di sana Pak, yang mungkin di jangkauan Bapak begitu? Belum. Kami pada saat ini belum terkoordinasi kaitan dengan pelayanan kesempatan. Kami hanya fokus pada pelayanan untuk pengaturan dan pengalihan daripada kendaraan itu sendiri. Ya, nanti mudah-mudahan ada harapan kita dari unit-unit terkait juga bisa membantu ya, terutama
dinas-dinas kesehatan yang kita ketahui kan ini super kelamaan sih Iya. takutnya Iya, betul. kecapean, kelelahan bisa dikoordinasikan mungkin nanti dari teman-teman dari Pelindo bisa bisa mengkoordinasikan itu gitu. Karena Tapi kami unitnya adalah Nah, Pak Henryko, tapi sejauh ini apakah sudah ada laporan Pak terkait mungkin orang ataupun pengemudi-pengemudi yang membutuhkan penanganan medis, Pak? sampai saat ini di kami belum menerima laporan-laporan itu. Mungkin nanti kami koordinasi lagi cek ke beberapa pos ya yang sudah menerima laporan itu. Oke, baik. Pak, tapi saya dan mungkin pemirsa TV One penasaran, Pak. Sebetulnya situasi kemacetan ini baru pertama kali terjadi seperti ini atau sebelumnya juga pernah ada kasus serupa, Pak? Kebetulan selama saya ada di Sudin Utara selama 2 tahun ini baru terjadi sedemikian lebih stagnan lah gitu. Walaupun beberapa lalu pernah kejadian tapi tidak sesampai ini sehingga larut malam itu sudah bisa lancar itu. Tapi ini kayaknya hari ini terjadi atau kemungkinan karena memang ada besoknya libur panjang sehingga kegiatan pelabuhan nanti akan terhenti sehingga hari ini kayaknya full gitu masuk semua ke pelabuhan. Yang terinfo tadi saya masuk di pelabuhan adalah ada 3 kapal peti kemas yang besar yang siap untuk menampung untuk keberangkatan impornya kalau tadi terinfonya. Oke, Pak sebagai Kasudin Perhubungan Jakarta Utara, sebetulnya untuk truk-truk kontainer yang melakukan bongkar muat, normalnya ini berlangsung berapa lama ya Pak ya? Kalau normal bongkar muat saya kurang paham karena itu di dalam pelabuhan Pak untuk itunya prosesnya. Bukan di jalan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Henryko. Tahan dulu Pak, nanti kita akan berbincang kembali. Tapi kita akan coba untuk mendengarkan laporan langsung lagi dari rekan TV One, ada Prita Zega di sana untuk mengupdate situasi terkini di sana. Selamat malam Zega, Anda bisa mendengar saya? Silakan laporan Anda, Zega. Ya, Faisal, kami masih mengabarkan di Jalan Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Di sini kemacetan masih berlangsung, masih stuck. Di mana kalau kami lihat ini kendaraan-kendaraan ini didominasi oleh kendaraan bermuatan besar. Namun tidak hanya bermuatan besar juga, namun ada kendaraan-kendaraan pribadi juga yang masih stuck di Jalan Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan juga ada beberapa bus yang juga stuck di sini. Kalau kami pantau, Fasal, bagaimana gambaran di sini bahwa sekitar 15 menit dalam keadaan stuck ini, nanti 15 menit kemudian nantinya akan jalan kembali, namun tidak kendaraan mesin besar pun juga ikut stuck di sini, juga kendaraan bermotor 2 yang tadi juga kami sempat menanyakan kepada salah satu pengendara di sini bahwa dirinya sudah stuck di sini sekitar 3 sampai 2 jam. Adapun tadi kembali kami ingatkan bahwa memang pemicu dari kemacetan dikarenakan meningkatnya ataupun tingginya aktivitas dari bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana disampaikan bahwa ada 3 kapal yang bersamaan sandar di NTT Container Terminal 1 sejak pukul 1 malam pada Rabu malam dengan volume mencapai lebih dari 4.000 kontainer, di mana yang biasanya hanya sekitar 2.000 sampai 2.500. Namun ini dari tadi malam, maksudnya dari Rabu malam hingga Kamis malam ini sudah lebih dari 4.000 kontainer. Mengular juga ke jalur-jalur arteri lainnya, Zega.
Baik, sepertinya kita terkendala teknis pemirsa. Nanti kita akan kembali ke Prita Zega. Tapi itu saat ini Brigjen Steven masih akan kembali dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Zinka Dela.